Jadi gede-gede niku wonten aturane, ora sembarangan ya. Tapi niku alami, cah cilik niku urung ngerti yo, nang la ilaha illallah yo mesti ana gede-gede, padahal ora diajari ngoten. Lah itulah dipakai oleh para ulama tasawuf, ahli thariqah untuk menguatkan ucapan, bahasa isyarat. Kados dene nek kula jenengan ya menyatakan kesenangannya, piye rasane enak banget ya. Jane enak banget ora usah ngene kan nggih. Tetep maksudnya enak, tapi dengan bahasa isyarat itu menjadi mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, saderengipun kita terasaken menika bab kalih nggih, ingkang bab setunggal menika sampun rampung sedasa hadis. Lah kala wau sampun kula kintun tabelipun untuk bisa diamalkan walaupun tidak usah diserahkan nggih. Soalnya nek penyerahan kados kitab ingkang kala riyen iki mboten saged lengkap. Ya, itu nanti untuk panduan supaya kita mudah untuk mengamalkan isi dari bab yang pertama. Bila ada yang kurang jelas nanti lewat WA bisa ditanyakan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sani. Al-babu taiki kubab asani kang kaping loro fi fadilati la ilaha illallah ing dalem nerangake keutamaanipun lafaz la ilaha illallah, bab yang menerangkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah. Man qala barang siapa mengucapkan kulla yaumin ing dalem saben-saben dina pada setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Mi'ata marrotin, ya, kaping 100 ambalan, ya, 100 kali dalam sehari. Apa yang akan terjadi? Ja'a yaumal qiyamati, akan datang dia pada hari kiamat, wa wajhahu kal badri, dan wajahnya akan bercahaya seperti bulan purnama. Jadi ini keutamaan melafadzkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seringkali kalau kita dalam berzikir hanya mengucap la ilaha illallah, maka sempurnakanlah untuk kebiasaan ini disertai dengan ya, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kaping 100 ambalan. Nah, ini akan ada di hari kiamat nanti, wajahnya terang benderang seperti bulan bercahaya. Kenapa demikian? Karena kalimat ini adalah kalimat yang utama. Ya. Bahkan diterangkan dalam suatu riwayat ini, ya. Nek kula panjenengan sering maos la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, ini akan dimudahkan rizkinya, menjadi mudah rizkinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
ini akan ditambahkan pahala yang besar serta dikurangi dosa-dosa kita. Jadi ini kalimat yang utama, kalimat tauhid, berikrar kita bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini pokoknya dalam kita berakidah. Kalau dua kalimat ini tidak diyakini dengan benar, maka amal ibadah yang lain pun tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna. Karena semua amal ibadah kita harus berdiri dan dibangun di atas kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kulon jenengan sholat kita ini juga bersumber dari kalimat tauhid ini. Ya, sholat kita sebagai sarana menghamba, mengabdi kepada Allah. Karena yang kita yakini sebagai Tuhan hanya Allah. Sholat yang kita lakukan sebagai wujud kita mencontoh apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Terus sedaya amaliyah ibadah kula panjenengan berdiri di atas dua kalimat ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika benar-benar suatu amalan yang kita lakukan bersumber dari dua kalimat ini, maka pasti kita akan menjaga amalan itu dengan sebaik-baiknya. Contohnya seseorang yang melaksanakan ijab kabul pernikahan, maka bersahadat sebelumnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Walaupun tidak disebut di situ terdapat narasi kalimat bahwa keluarga ini akan dibangun atas dasar perintahnya Allah, atas dasar sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Maka kalau kalimat itu mendasari sebuah pernikahan, maka berikutnya keluarga itu akan tetap berada di jalur La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang diperintahkan Allah akan dilakukan, apa yang dilarangnya akan dijauhi, yang dicontohkan Rasul akan diikuti, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Terus dua kalimat ini luar biasa. Ini kalimat tauhid, akidah, ya, harus kita ucapkan dengan sepenuh hati. Kalau hanya mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam lisan saja, ini belum menggerakkan, belum membekas dalam hati kita dan belum bisa menjadi dasar dari amal-amal kita semuanya. Jadi monggo kita sedaya berlatih untuk menghujamkan kuat-kuat kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang kita ibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang kita tuju kecuali Allah. Tidak ada yang mewujud kecuali Allah. Ya. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk kita benarkan ajarannya, kita ikuti ajarannya, kita teladani segenap kehidupannya. Jadi kalimat ini mari dijadikan dasar untuk menghidupkan segala amaliyah kita, ibadah kita. Niki setunggal nggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW menika dawuh, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Ya, luweh utama-utamane zikir. Zikir yang paling utama adalah kalimat La ilaha illallah. Soalnya zikir niku kata. Ya, panjenengan kula mau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar niki zikir. Kula panjenengan membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim itu zikir. Kita mengamati ciptaan-ciptaan Allah, ya. Ini adalah juga zikir, ya. Berpikir tentang ciptaan Allah kemudian kita mengagungkannya juga zikir. Zikir itu kata, sholat itu zikir. Ya, zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah. Kalau riyen pun nabi kula aturke Al-Baqiyatus Sholihah, ada 5 kalimat yang memang sejak dulu kebaikan dari 5 kalimat ini telah disepakati oleh semua
hamba Allah. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, terakhir napa? La haula wala quwata illa billah. Niki sing nomor 5 sing jarang di waos nggih. Kadang-kadang zikir kula panjenengan bakda salat subhanallah alhamdulillah Allahu akbar niku. Ya. Niki dianjurkan yang 5 ini hauqalah namanya untuk kita baca pula sebagai zikrullah al-baqiyatus sholihah, dari manapun dimulai tidak masalah. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar boleh. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim boleh. Dan ini termasuk yang paling utama zikir-zikir itu adalah la ilaha illallah. Kenapa yang paling utama ini? Karena la ilaha illallah mengandung akidah, kepercayaan kita kepada Allah yang esa. Itu yang paling pokok, yang paling utama. Mulon zikir niki paling utama harus kita hayati secara lisan, kita baca dengan benar, dengan memanjangkan huruf la. La ilaha illallah, lanya panjang ya. La dibaca panjang. Wa afdhalud du'a, lan luweh utamane doa yang paling utama alhamdulillah. Dados dongane kula jenengan berderet-deret kalimat yang kita mohonkan kepada Allah niku sing paling utami lafaz alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena alhamdulillah selain zikir, alhamdulillah ini merupakan ungkapan syukur kepada nikmat Allah. Lah ungkapan syukur kok saged dados donga niku penjelasannya kados pundi? Kalau kita bersyukur, firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, kalau kita bersyukur la in syakartum la azidannakum. Maka alhamdulillah sebagai ungkapan syukur atas karunia Allah, nikmat Allah. Nek niku kula panjenengan ucapke, kula panjenengan syukur dengan alhamdulillah, berarti Allah akan menambah nikmat itu. Lah intinya doa kan permohonan. Kalau kita sudah berterima kasih, Allah akan tambah kebaikan itu. La azidannakum. Mula niki utama-utamane donga niku alhamdulillah. Ya, kula panjenengan donga saenipun adabipun dipun awali pujian kepada Allah alhamdulillah. Dipun terusake kalih sholawat, nembe donga dipun akhiri pungkasanipun kesimpulanipun donga niku Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wahum, akhir dari doa kita alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Sampun ngantos kula njenengan donga mboten netepi adab-adabipun ya. Memohon kepada Allah ada adabnya, meminta bantuan kepada tetangga, pada orang tua kita minta mungkin sesuatu pasti ada adabnya ya. Jadi ini kepada Allah jangan sampai kita meninggalkan adab untuk memohon kepadanya. Jadi kesimpulannya, mari kita mantapkan zikir la ilaha illallah secara lahir dan batin, bahwasanya di alam semesta tidak ada yang kita sembah kecuali Allah, tidak ada yang kita ibadahi kecuali Allah, tidak ada yang kita tuju untuk mendapat ridhonya kecuali Allah, tidak ada yang maujud yang kekal selama-lamanya kecuali Allah. Niku harus kita yakini ya. Nah, Gusti Allah ini dereng saged mirsani, dereng ketinggal pripun tasih ragu, mboten usah menjangkau seperti itu. Lihatlah langit yang terbentang lebar, bintang gemitan ada di atas sana, bulan, matahari ada di langit, dan itu semuanya tidak dibuat, dicipta oleh manusia. Siapa yang merancang semuanya itu? Itulah yang maha kuasa. Sampailah kita kepada Allah. Jadi untuk
menyatakan la ilaha illallah itu supaya mantap seperti itu. Ya. Boten wonten ingkang saged nyiptake menungso kados kula panjenengan illallah kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan yang mematikan kita semuanya kecuali Allah yang memutuskannya. Dan itu kula panjenengan kedah memantapkan dengan cara-cara seperti itu. Tidak perlu kita berpikir tentang zatnya Allah, keberadaan Allah, karena tidak mungkin akal kita bisa mencapai itu. Akal kita ini terbatas. Allah sudah menyampaikan wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Aku tidak memberikan ilmu kepadamu kecuali hanya sedikit. Jangankan Allah yang gaib, sesuatu yang nyata saja, ya. Misalnya di belakang masjid ini wonten tiyang lewat, sinten ingkang lewat, kula njenengan pun boten ngertos kok. Padahal ada, hanya terhalang tembok kita tidak mengetahui, apalagi Allah itu gaib, ya, menurut jangkauan akal pikiran kita tidak sampai. Tapi cukup bagi kita untuk memikirkan ciptaan-ciptaannya niku, ya. Wonten anjuran tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, wala tafakkaru fi dzatillah, jangan kamu berpikir tentang zatnya Allah, wujud keberadaannya Allah. Nek dipikir niku kula njenengan boten mampu niku. Dan iki nggih dados monggo dipun mantapke ing dalem zikir la ilaha illallah itu sebagus-bagus zikir, paling boten setunggal dinten, setunggal dalu kala wau nggih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ping 100. Niki nggih nek kula panjenengan badhe salat ping 33 niku ping 5 nggih sudah lebih dari itu. Tapi di luar itu sebaiknya 100 kali kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah untuk mengamalkan hadis ini. Ingkang nomor 3, qala Allah Ta'ala, Gusti Allah dawuh, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, nek wonten kalimat ngeten iki sakbadanipun Nabi dawuh kok wonten qala Allah Ta'ala, menika nedahaken hadis qudsi, hadis yang redaksinya dari Allah, kalimatipun saking Gusti Allah. Qala Allah Ta'ala, Gusti Allah dawuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah kalami adalah firmanku, kalimatku, wa ana huwa, dan aku adalah dia. Jadi Allah itu ya la ilaha illallah. Jadi ini ada dua kalimat, la ilaha itu namanya nafi, meniadakan, kemudian illallah namanya isbat, menetapkan. Jadi zikir nafi isbat niki meniadakan. Kenapa kok tidak langsung Allah saja? Kok ada la ilaha, ya, illallah? Kok tidak langsung Tuhan kita Allah? Kok ada kalimat la ilaha? Sebabnya ngeten, sak dunya niki asline menungso niku percaya kepada Tuhan. Cuma kalau mereka tidak dibimbing oleh wahyu Allah, kepercayaannya itu bermacam-macam jenisnya. Ngerti gunung yang hebat, kalau meletus luar biasa dahsyatnya, nggak bisa ditanggulangi manusia, gunung dianggap Tuhan. Ngoten niku, niku mun kodrat teng pundi-pundi wonten tiyang sing percaya ngoten niku. Wong Jepang sing modern mawon nggih menganggap gunung itu sesuatu yang suci. Ya. Fujiyama itu sesuatu yang suci. Matahari dianggap sebagai, ya, yang berkuasa. Nanti wonten Tuhan Amaterasu Omikami, ya, itu di matahari, ya, yang disembah melalui gunung Fujiyama untuk menyembah mendaki gunung itu yang lebih utama. Niki kodrati menungso itu percaya pada Tuhan. Cuma wujud mboten dipun bimbing wahyu macam-macam. Laut yang ganas dianggap di situ ada kekuasaan Tuhan, akhirnya dipertuhankan. Mulane dalam sejarah tiang Mesir Tuhannya sangat banyak, dikenal dengan dewa, ada pula dewi, ya, dewa matahari,
dewa bulan, ya, dewa langit, dewa bumi, adang dewi napa tanduran nika, Dewi Sri, ya ngoten niku, ya, dewa perang, dewa laut, niku nek dihitung luar biasa karena mereka mengagumi kekuatan-kekuatan alam dianggap sebagai Tuhan. Mulane niki sedaya dipun resiki kanthi kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan, matahari, langit, bulan, bumi apa wis ora ana kabeh niku illallah kecuali Allah. Jadi niki nggih, ini untuk membersihkan kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar. Mulanya wonten nafi la ilaha illallah. Mulane kula jenengan nembe maos la ilaha, bayangkan tidak ada Tuhan yang disembah di alam semesta ini, di langit pun, di dasar bumi pun, illallah kecuali Allah. Mulane cara thariqah la ilaha illallah itu dikuatkan dengan gerakan la ke kanan. Jadi sangka mriko dugi mriki mboten wonten ilaha Tuhan, illallah masuk dalam hati kecuali hanya Allah. Jadi nek niku nek sing komplit itu dari bawah ditarik ke atas la ilaha illallah. Tapi nek niku ping 33 ya rada lumayan mumet lho, ngono tenanan nggih. Akhirnya diringkas la ilaha illallah. Ampun kualik lho nggih. Ana sing la ilaha illallah ini mboten pas niku. Malah Allah dikeluarkan, ya. Dados la itu ke sini. La ilaha illallah rada mengisor tenggene hati. Disimpan dalam hati, ya. Jadi Imam Ghazali mengajarkan la ilaha illallah, setiap la ilaha illallah satu, bayangkan di hati kita ada satu cahaya terang. Yang kedua, dua cahaya terang. Sehingga kalimat la ilaha illallah dibaca berulang kali akan menerangkan hati kita untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gede-gede itu wonten aturane, ora sembarangan ya. Tapi niku alami, cah cilik niku urung ngerti ya. Nang la ilaha illallah yo mesti ana gede-gede, padahal ora diajari ngoten. Lah itulah dipakai oleh para ulama tasawuf, ahli thariqah untuk menguatkan ucapan, bahasa isyarat. Kados dene nek kula jenengan ya menyatakan kesenangannya, piye rasane enak banget ya. Jane enak banget ora usah ngene kan nggih. Tetep maksudnya enak, tapi dengan bahasa isyarat itu menjadi mantap ya. Jangan tidak usah seperti ini kan kita sudah menolak, tapi jangan seperti ini menunjukkan bahwa kita tidak ingin sama sekali. Nah itu makanya bolehkah la ilaha illallah itu menggunakan bahasa isyarat? Tidak dilarang, tak ada larangan itu. Kalau itu untuk memantapkan kalimat yang kita baca, justru itu sangat dianjurkan. Ngoten nggih. Tenggene Afrika nika niku nek cah remaja-remaja ngapalke Al-Qur'an niku mboten anteng ngeten mboten, ya. Dibacalah Al-Qur'an dengan menggoyangkan tubuhnya. Karena dengan cara itu dia akan mudah untuk mengingat hafalannya. Lho niku. Jenengan nek mirsani teng Badim riyin niku nek ngapalke alfiyah. Alfiyah niku pedoman-pedoman nahwu ya, jumlah iku 1000 bait, 1000 baris, alfiyah niku kan 1000. Niku nek diapalke karo napa niku? Kotekan karo naboy napa-napa ya ngoten niku lebih mudah untuk diingat dihafal ya. Dilagokke karo ana tabuhane ngoten niku. Ya sembarangan tabuhane ya ana sing piring, ana sing meja nggih. Tapi niku ndadoske apalane kuat. Dan niku tidak mengapa seperti itu nggih. Dados niku bahasa isyarat dipakai untuk menguatkan kalimat ini bahwasanya di alam semesta tidak ada Tuhan yang kita sembah, kita agungkan kecuali Allah. La ilaha illallah. Wa ana huwa, dan saya adalah dia, la ilaha illallah. Man qolaha, barang siapa mengucapkannya la ilaha illallah, dakhala hisni, dia ada dalam napa niku istilahnya naunganku, dia ada dalam napa niku. Napa Pak? Nek perang duwe
Panggonan sing aman niku napa? Benteng. Nah niki hisnun ini benteng. Dia adalah dalam bentengku. Wa man takhala hisni, barang siapa ada masuk di dalam bentengku, amin amin iqabi. Dia akan aman dari azabku, dari siksaanku. Jadi la ilaha illallah nek kula jenengan pun ngucap niku, kita telah menyatakan diri masuk ke benteng Allah. Kita menyatakan diri untuk masuk dalam naungan lindungan Allah. Nek sinten mawon mlebet wonten naungan lindungan Allah, dia aman dari murkanya Allah. Tapi la ilaha illallah ampun namung ucapan lesan. La ilaha illallah ora ana sing diibadahi kejawi namung Gusti Allah. Salate kula jenengan untuk menggapai ridho Allah. Infak sedekah kula jenengan untuk meraih ridho Allah. Sedaya ngoten. Nah nek pun ngoten, wong la ilaha illallah nggih napa sing diperintahne Gusti Allah kula jenengan lampahi, napa sing dilarang kula panjenengan tebi. Niku makna la ilaha illallah ngoten niku. Mencakup segala keyakinan dan seluruh ibadah kita hanya karena Allah. Nek ngoten jelas tiyang niku selamat saking azabipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dados niki monggo bab yang pertama yang kedua ini tentang keutamaan la ilaha illallah. Jangan sekedar hanya kita lafadzkan secara lisan, tapi bersamaan kalimat itu kita ucapkan, hati kita meyakini. Setelah hati kita meyakini, perbuatan kita membuktikan kalimat la ilaha illallah. Ngoten nggih. Nek kalimat dibuktikan, tidak ada orang berbuat maksiat, korupsi mboten saged. Gusti Allah melarang itu. Ya, tidak dilakukan. Ya. Mengganggu orang lain, berbuat zalim tidak akan dilakukan karena Allah melarang itu semua. Lah tapi kok tasih wonten tiyang sing melanggar aturan, oh jenenge menungso niku mboten kados dene malaikat. Nggih, tapi standarnya kula panjenengan menawi bersandar pada kalimat la ilaha illallah, insya Allah berbuat dosa maksiat itu menjadi minim, menjadi kecil kemungkinannya. Andai kata itu dilakukan barangkali karena kelalaian, maka Allah masih memberi peluang untuk bertaubat. Dados niku nggih, insya Allah nek kalimat ini benar-benar menjadi dasar dalam kehidupan kita, lahir batin kita, yakini itu akan membuahkan amal-amal yang baik. Makaten nggih, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makaten bila nggih matur wonten kirang nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.